Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya di sini. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya upload template toko online, khususnya template yang kita pakai yaitu lapak tem melalui dashboard WordPress yang kita gunakan. Nah, kemudian setelah melakukan upload template, kira-kira apa saja hal yang harus kita lakukan agar toko online kita itu semakin terstruktur dan semakin bagus, baik dari tampilannya maupun dari internalnya. Nah, oleh karena itu silakan tonton video ini sampai selesai. Baik sahabat semua, jadi setelah kita melakukan upload template, langkah berikutnya yang harus kita lakukan yaitu melakukan pengaturan sederhana dulu. Ini adalah pengaturan yang biasa saya lakukan ketika selesai instalasi template. Nah, kira-kira pengaturannya apa saja? Yuk kita langsung praktek bersama. Silakan login ke member area dengan cara ketik seperti ini. Kemudian masukkan username dan password toko online kalian yang sudah didaftarkan sesuai video-video yang sudah saya terangkan sebelumnya. Masuk login, maka akan masuk ke halaman dashboard WordPress-nya atau websitenya. Tampilan seperti ini. Kemudian pengaturan yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita men-setting tampilan toko online secara keseluruhan, ya, yang pertama yaitu kita masuk ke pengaturan, kemudian kalian pilih ke umum ini. Ini sebenarnya bebas, terserah kalian. Misalkan kalian ingin merubah judul situs, merubah slogan, kalian bisa rubah di sini. Biasanya saya akan memastikan dulu judul situsnya kira-kira apa, kemudian slogannya apa. Misalkan sudah cocok, di skip aja, dilewat aja. Kita masuk ke setelan permaling. Nah, kenapa kita harus menyeting permaling ini? Karena di dunia website atau khususnya yang terjun di dalam dunia SEO, search engine optimization, itu permaling ini sangat penting. Nah, jenis permaling atau tipe permaling yang bagus untuk mendorong SEO agar bisa maksimal itu bukan menggunakan yang seperti ini ya. Jadi kita perlu rubah dengan cara tinggal hapus aja, kemudian kalian bisa pilih yang ini, yang post name-nya aja. Jadi nanti ketika kalian membuat postingan ataupun produk, ketika selesai domain ini, domain slash, berarti di sini langsung post name. Jadi langsung judul ataupun link artikel yang kalian buat. Jadi di belakangnya nggak ada kayak tadi ada .html-nya, itu nggak ada tanggal, bulan, seperti itu nggak ada. Jadi langsung ke judul artikel atau post yang dituju. Oke, jika sudah kalian tinggal save saja seperti ini. Ini adalah pengaturan pertama yang biasa saya lakukan. Nah, setelah ini selesai, kita lanjut untuk menginstal beberapa plugin yang kita butuhkan untuk memaksimalkan situs toko online kita menggunakan lapak tem. Ini adalah plugin yang biasa saya install. Ini versi saya. Tidak banyak pluginnya, hanya beberapa saja agar kita nggak terlalu bingung. Oke ya, untuk melakukan instalasi plugin, di sini kalian tinggal masuk ke plugin, kemudian pilih yang plugin terpasang aja, nggak apa-apa. Kita lihat dulu plugin yang ada saat ini apa saja. Ya, di-update aja. Nah, ini adalah plugin yang sudah terinstall secara otomatis. Kalian bisa menghapusnya, boleh, nggak apa-apa. Cuman di sini saya biarin aja lah, nggak apa-apa. Kemudian untuk menambah plugin baru, kalian bisa klik di sini tambah baru. Kemudian kita cari plugin yang kita butuhkan. Untuk yang pertama yang biasa saya lakukan yaitu saya akan menginstal plugin ini, Classic Editor. Tujuannya untuk apa? Fungsinya agar ketika nanti mengetik di halaman halaman postingan, produk ataupun blog itu, tampilan ketikannya itu atau editornya itu masih menggunakan versi lama. Karena saya biasa menggunakan tampilan-tampilan lama untuk khusus editornya, editor teksnya, maka saya harus membutuhkan plugin ini. Di versi WordPress terbaru ini itu
editor teksnya itu sudah menggunakan versi terbaru yang saya tidak terbiasa, sehingga sedikit menyulitkan saya. Oleh karena itu saya lebih nyaman menggunakan versi yang lama dan membutuhkan bantuan plugin Classic Editor. Nah, setelah ini kemudian plugin yang harus kita install selanjutnya yaitu kita butuh yang namanya Yoast. Oke, tunggu sampai ininya selesai. Aduh. Oke, ini ya. Kita install plugin Yoast SEO ini. Fungsinya untuk mengoptimasi beberapa produk ataupun blog yang kita optimasi ke depannya agar bisa lebih bagus di search engine, baik itu Google ataupun search engine lainnya. Jika sudah terinstall, kalian klik aktifkan saja seperti ini. Kemudian kita lanjut instalasi ke plugin berikutnya. Setelah Classic Editor kita sudah install, Yoast SEO kita sudah install, kemudian kita butuh SML sitemap. Nah, kalau yang plugin ini fungsinya nanti kita akan gunakan untuk integrasi ke Google Webmaster Tool dan Bing Webmaster Tool. Jadi kalian tinggal install saja plugin-plugin yang saya install ini. Nanti kita akan praktek bersama bagaimana cara penggunaannya. Makanya kalian jika masih belum paham sampai di sini, kalian tonton dulu video-video sebelum kita praktek masuk ke pembahasan ini. Nah, jika sudah selesai tinggal klik install saja seperti ini. Seperti biasa tinggal klik aktifkan. Oke, setelah itu ini adalah plugin sederhana yang perlu kita install. Langkah berikutnya yaitu kita install plugin yang direkomendasikan dari Lapaktem dan yang kemarin kita sudah download. Jadi kalau saya cek di sini tuh, saya cek ada plugin yang perlu kita install, ada di sini. Kemudian aduh, berat juga nih. Oke, masuk ke digital marketing. Ini Lapak. Oke, ini. Nah, di sini ada plugin yang harus kita install, kita perlu juga, yaitu ini nih, WP HT Access Editor. Jadi kita butuh install ini. Oke, kita install lewat sini aja, tinggal klik unggah plugin, kemudian pilih pluginnya. Oke, saya akan pilih pluginnya. Sini, di sini, kemudian masuk di ini open, kemudian kalian tinggal klik install saja, tunggu sampai loadingnya selesai di pojok kiri ini. Nah, jika sudah selesai kalian tinggal klik aktifkan saja seperti ini ya. Oke, setelah itu kalian bisa buka tutorial ininya, tutorial PDF-nya yang sudah kalian download kemarin-kemarin ya. Kalian tinggal buka saja. Mohon maaf, ini laptopnya lagi agak bermasalah. Biasanya sih enggak ya. Oke, jadi kalian buka ini panduannya, kalian bisa lihat-lihat di sini, nggak apa-apa, silakan pahami. Cuman di sini saya hanya butuh untuk halaman HT Access aja. Jadi saya akan scroll sampai ke bawah sini. Nah, ini. Jadi kita butuh di sini optimasi kecepatan websitenya agar lebih maksimal. Di sini keterangannya tips agar website Anda semakin lebih cepat ketika diakses oleh pengunjung website, dengan cara menambahkan beberapa baris kode tambahan pada file HT Access website Anda. Nah, jadi tinggal klik link ini aja. Nah, ini ya. Jadi ini kita copy semua, kita copy. Kemudian kita pastekan ke sini pengaturan. Ke sini bisa langsung ke HT Access Editor. Jadi masuk ke sini. Setelah itu kita bisa letakkan di bawah end WordPress ini.
Oke, kita letakkan di sini. Setelah itu tinggal kita save filenya. Pastikan sudah terinstall dengan baik dan seperti ini, sudah di save. Oke, kita sudah update. Kita lihat. Oke, loadingnya sudah lumayan cepet ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, cuman ya ini kan cuma sebagai tips saja ya. Nah, itu adalah beberapa hal penting yang perlu kita siapkan, kita install sebelum kita men-setting halaman template toko online-nya sehingga selesai. Oke, baik teman-teman, jadi mungkin itu untuk video hari ini. Jadi PR untuk kalian, silakan lakukan settingan yang sudah saya berikan tadi. Install beberapa plugin yang kita butuhkan, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara penggunanya. Nah, setelah selesai tutorial ini, kalian nanti di video berikutnya akan masuk ke pembahasan setting secara keseluruhan template toko online-nya, dari mulai halaman ini, navbar, kemudian logo, di banner di sini ada slide bar, dan seterusnya sampai footer. Kita melakukan settingannya di sini. Jadi video selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih kompleks agar toko online yang kita buat lebih profesional dibandingkan tampilan sekarang. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini, ataupun jika ingin sharing bareng saya, kalian bisa hubungi saya melalui sosial media yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Terima kasih. Jika kalian suka ataupun merasa video ini bermanfaat, kalian boleh share, boleh simpen, boleh download, bebas. Yang penting kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Kita bareng-bareng gerakan UMKM atau pembisnis di Indonesia agar semakin maju dan bisa beradaptasi dengan dunia digital. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.